Orang Aceh ini hobinya, kalau saya perhatikan suka merubah. Yang pertama, bank konvensional dirubahnya menjadi bank syariah. Tapi kalau kita baca sejarah sebelumnya, memang hobi itu dari dulu merubah. Raja di Nusantara yang pertama kali merubah kekafiran menjadi keislaman. Raja dari mana? Aceh. Siapa namanya? Malikul Saleh. Yang merubah dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Quran dari bahasa Arab diterjemahkannya ke bahasa Melayu. Siapa? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Orang mana itu? Orang Aceh. Oleh sebab itu kalau sekarang ini generasi yang ketiga, dulu merubah kekafiran menjadi keislaman, Malikul Saleh. Dulu merubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Melayu, terjemahan Al-Mustafid, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Aceh. Sekarang merubah dari bank riba haram konvensional menjadi bank syariah. Pelopor yang pertama Aceh. Merubah dari perkelahian, dari konflik, ditolak, diusir, tiba-tiba disambut dengan ramai. Orang mana itu? Aceh. Diusir di sana, dilarang di sana, sampai di sini disambut, lengkap dengan sambutan hujan yang luar biasa. Yang Ustaz ceritakan ini siapa? Ustaz Felix atau Ustaz Somad? Dua-duanya. Ini kan dua-duanya nih. Saya curiga ini panitia sengaja mencari Ustaz yang selalu diusir. Mau menunjukkan ke semesta alam, kalian yang mengusir sana, usir sana. Tengok, kami di Aceh menampung mereka karena satu yang menyatukan kami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aceh selalu terdepan, selalu yang pertama. Kalau bicara Ustadz Felix Xiao, kita selalu diingatkan dengan Muhammad Al-Fatih dari Turki. Nah, bicara tentang masalah pertama kali Sultan Raja masuk Islam, Raja Aceh, menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Ulama Aceh merubah dari bank konvensional menjadi bank syariah. Aceh. Kira-kira kalau Aceh sama Turki, mana lebih dulu? Turki Utsmani 1385. Ingat, 1385, 1385, 1385. Turki Utsmani. Saya ziarah ke makam Malikul Saleh. Apa yang tertulis? 1297. Turki 1385. Malikul Saleh 1297. Mana yang lebih dulu? Aceh. Oleh sebab itu maka berbicara tentang masalah kerajaan Islam, berbicara masalah ekonomi Islam, kalau ada orang yang terkaget-kaget, terkejut, ini orang buta sejarah, tidak membaca sejarah. Allahu Akbar. Ustadz Felix jauh-jauh ke Turki meneliti 1385, 1385. Hari ini beliau datang kemari untuk memperhatikan 1297. 1385 kurang 1297, 88 tahun sebelum Turki Utsmani, Aceh sudah berdiri tegak dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustadz Somad dari mana? Kerajaan Melayu. Aceh di atas. Di bawah Aceh, kerajaan Melayu Langkat, Tanjung Pura. Di bawah kerajaan Melayu Langkat, kerajaan Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara. Di bawah Medan, kerajaan Melayu Serdang, Kabupaten Serge, Serdang Bedage. Di bawah Serdang, kerajaan Melayu Asahan, Tanjung Balai, Kisaran, Kabupaten Asahan. Di bawah itu, kerajaan Melayu kampung halaman kami, Siak, Sri Indrapura. 1723. 1723. Ustadz Somad kok ingat tahun-tahun ini? Lama saya ngapalnya. Tadi di jalan tak ada ngobrol sepatah pun dengan Ustadz Felix. Ngapal tahun-tahun itu.
Oleh sebab itu maka berbicara tentang masalah bagaimana masalah akidah Islam itu dimanapun kita belajar tidak keluar dari tiga. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Bagaimana ini di Aceh? Masalah akidah bersih, tak ada lagi satupun orang Aceh yang menyembah pokok kayu, betul? Kalaupun ada yang dekat-dekat pokok kayu kena bernaung saja, bukan menyembah pokok kayu. Insya Allah yang tidak di bawah pokok kayu bahasanya pahalanya yang didapatnya kebaikan full 1 insya Allah. Yang di bawah pokok kayu dapat setengah, bagi 2 sama pokok kayu. Tidak ada lagi orang Aceh yang menyembah keris, betul? Tak ada lagi yang menyembah batu, betul? Yang pakai batu solar Aceh banyak, tapi menyembah batu tak ada. Di tempat lain masih banyak. Akidah sudah bersih. Masalah akhlak, jangan ajari orang Aceh bagaimana berakhlak. Ketika hati saya sedang remuk, redam, hancur, bak kaca jatuh ke batu. Kenapa? Diusir dari Hongkong. Siapa yang melembutkan, melunakkan hati sehingga tak marah? Aceh. Langsung mereka kirim gambar. Ustadz Somad, jangan risau, jangan sedih. Ini gambar Toyota Alphard UAS 1. Mereka kirim. Masya Allah, ternyata platnya aja. Tapi sudah membahagiakan hati kita. Kita kalau sedang susah hati, kalau sedang risau, orang kalau sedang hanyut, jangankan bambu, jangankan galah, jangankan besi, rumput yang lapuk pun akan ditarik. Betul? Sedang susah, sedang galau, gundah gulana, tiba-tiba datang telepon, Ustadz Somad datang ke Aceh menyambut ulang tahun, menyambut peristiwa besar, menyambut kesukaran hati kami. Saat tsunami datang, Ustadz akan datang bersama kami. Itulah ceramah saya yang teramai dalam sejarah ketika di Banda Aceh. Makanya ketika ditanya orang, Ustadz di mana ceramah paling banyak? Di Banda Aceh. Setelah itu ada beberapa tempat lagi, tapi yang pertama itu sulit untuk dilupakan. Makanya kita diajak Ustadz Felix bertakbir selalu. Tengok kalau beliau bertakbir, ngapa begini? Artinya yang pertama sulit dilupakan. Nah, oleh sebab itu bicara masalah akidah selesai, bicara masalah akhlak selesai. Tapi kita sekarang bicara tentang syariat. Syariat, syara'ah, jalan. Bagaimana Bapak Ibu bisa sampai ke tempat acara ini? Karena ada jalan. Maka jalan ini harus dilalui. Ada orang yang tidak melalui jalan, tidak ada. Karena kaki pasti berjalan di tempat jalan yang harus dilalui. Kalau ada orang yang berjalan, kakinya tidak menginjak jalan, itu hantu. Kita harus berjalan, kita harus menapaki jalan ini. Syariah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami jadikan, kami berikan kamu jalan. Dan syariat Islam syari, jalan yang lebar. Kalau jalan itu lebar, maka orang akan melewati jalan itu. Yang membangunnya orang Islam, yang membangun jalan itu orang beriman. Tapi dia tidak melarang. Kami yang membuat jalan ini, kami yang menempasnya, kami yang menitinya, kami yang membangunnya. Masalah kalian mau lewat, silakan. Apakah orang Aceh melarang non-muslim datang untuk bertamu? Tidak, silakan datang. Siapapun kalian yang mau datang kemari, silakan. Tapi kalian harus ikuti aturan tuan rumah, betul? Kami orang Aceh bersyahadat, bumi Serambi Mekah, Nangro Aceh Darussalam, pertama kali Islam datang, ulama pertama kali kemari, maka kalian harus menghormati ini. Maka semua pramugari yang mendarat kemari harus pakai jilbab. Dari mana Ustaz tahu? Tadi naik pesawat saya lihat.